kita memulai pelajaran, diminta satu orang dulu memimpin doa. Silakan. Kita sama-sama berdoa untuk menunjukkan Terima kasih dan kami menjalankan dia hati ukaja dia tapi juga berjuang pada dalam kita tidak Update dulu. Linda Andreni, Rama, Novita. Yang tidak hadir hari ini siapa? Aldi ya. Ada yang tahu serangannya apa? Sakit. Oke. Terima kasih sudah hadir semua untuk hari ini. Kita pencapaian yang dicapai pada materi kali ini ya. Peserta didik dapat menganalisis, mengidentifikasi dan membuat kreativitasnya dalam Ramayana dan bentuk kearifan lokal kaitannya dengan nilai-nilai budaya, bangsa dan kebangsaan. Hal ini dilakukan untuk melestarikan budaya daerah dan penerapan nilai keagamaan Hindu di Nusantara serta mewujudkan keteraturan umat beragama agar tercipta kehidupan harmonis. Tujuannya peserta didik dapat menganalisis nilai-nilainya dalam kitab Ramayana. Alurnya ini ya, peserta didik diminta menonton video pelaksanaan yatnya untuk dapat menguraikan pengertian yatnya, yajus dan yajamana. Kemudian peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menguraikan unsur-unsur dan dasar dalam pelaksanaan yatnya. Ini ada yang tahu apa? Untuk apa ini, Reza? Ini bentuk syukur persembahan yang dilakukan oleh umat kepada Sang Hyang Widi. Nah, lihat di sini ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian ini bentuk terima kasih kepada Yang Widi, ini lagi bayang di pura ya. Nah, ini bentuk pengorbanan agar kita melakukan dana punya kepada sesama yang membutuhkan. Nah, jadi 3 materi ini berhubungan dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Kelompok ini ya, kelompok. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya. Sekarang Ibu mau membagikan KKBD ya. Sudah ya, silakan kerjakan apa yang menjadi ini atas kesempatan. Jangan langsung. Selamat pagi, salam menjadi umat dari saya, Om Swastiastu. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 yang berjumlah 4 orang, yaitu saya sendiri, Yunita, dan 3 teman saya, yaitu Meriati, Stephen, dan Rambo. Baik, saya akan membaca hasil diskusi kami. Unsur dalam pelaksanaan niatnya. Karya atau pembuatan. Karya
ketulusan atau keikhlasan, budi atau kesadaran, bakti atau persembahan. Pembacaan diskusi kami telah selesai. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya kelompok 1, nama saya Jupri, ingin bertanya, apakah bakti persembahan itu harus besar atau mewah? Izin menjawab untuk kelompok 1. Persembahan tidak mesti harus besar, yang penting dengan ketulusan, ikhlasan dari hati nurani kepada Ida Sang Hyang Widi. Apakah jawaban puas dan bisa diterima? Semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya sudah cukup baik. Di sini Ibu akan mengupas satu persatu ya dari kelompok 1 tadi ini tentang yatnya. Nah, di sini dari etimologi yatnya itu berasal dari kata yat yang artinya memuja atau memberi pengorbanan, sehingga yatnya itu adalah pengorbanan atau persembahan secara tulus dan ikhlas. Ya, juz aturan-aturan dalam pelaksanaan yatnya. Tadi ada pertanyaan kan? Ini. Jadi dalam pelaksanaan yatnya kita tidak boleh menunggangkan ini. Artinya kalau melaksanakan yatnya tanpa aturan itu artinya jajamana. Kita melaksanakan yatnya secara jajamana tanpa mengindahkan aturan yang ada. Apakah yatnya seperti itu yang baik? Ya, yang baik itu harus berdasarkan ini ya. Ingat itu. Apapun yatnya yang kita lakukan harus berdasarkan aturan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ini adalah jajamana. Orang yang melakukan yatnya. Nah, di sini bisa dia pinanjita, panita, atau kalau kita di Kalimantan Tengah ini namanya telon, basir, isur, sesuai dengan tingkatan yatnya yang kita lakukan. Apa maksudnya? Oke. Pelaksanaan yatnya itu ada 4 ya. Ada karya atau perbuatan. Artinya ada yang kita lakukan di sana kelihatan. Kemudian ada sreya, ketulus ikhlasan. Misalnya dalam ibadah tidak ada yang memaksa kita. Dalam melakukan persembahan tidak ada yang memaksa kita sesuai keinginan kita. Ada budi kesadaran. Apakah dipaksa kita melakukan niatnya? Tidak kan? Dengan sadar. Kemudian ini bakti persembahan. Ini tidak kalah penting. Bakti atau persembahan kita. Nah, itu bentuk terima kasih kita. Jadinya dalam pelaksanaan yatnya 4 unsur ini selalu ada. Kalau salah satu tidak ada, berarti pelaksanaan yatnya itu masih belum sesuai aturan tadi ya. Tidak ada ini. Apa maksudnya? Oke. Kelompok 3 tadi nih ya, dasar pelaksanaan yatnya. Dasar pelaksanaannya itu karena kita punya hutang. Hutang kita kepada siapa? Di sini ada trirana yang menimbulkan panca yatnya. Nah, trirana itu dari panca yatnya di sini dewarana dia menimbulkan dewa yatnya dan buta yatnya. Tadi ada pertanyaan bagaimana bentuk pelaksanaan dewa yatnya. Bentuk pelaksanaan dewa yatnya itu dengan melakukan ibadah sesuai dengan desa kala patra. Setiap daerah itu berbeda-beda ya. Dan menjauhi segala larangannya. Itu dia. Di sini dalam dewa yatnya ini berbagai macam bentuk ya, yang seperti Bu katakan tadi seperti desa kala patra. Kita tidak bisa menyamakan oh daerah sini harus sama seperti ini, enggak, sesuai kebiasaan daerah masing-masing. Yang pasti intinya di sini tadi itu adalah tulus ikhlas. Ingat dalam yatnya tulus ikhlas. Nah, kemudian di sini ada resirena menimbulkan resi yatnya. Resi yatnya itu apa? Kalau di sekolah namanya guru yang memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian fitra rena meningkat fitra yatnya dan manusia yatnya. Fitra yatnya ini adalah kita melakukan persembahan pengorbanan kepada leluhur. Misalnya kalau di sini itu iwa atau ngaben atau bidang lain apa namanya sesuai
sesuai dengan daerah masing-masing ya. Nah, kemudian manusia ayatnya itu adalah pernikahan atau perwilahan. Nah, bukan cuma pernikahan ya, ada yang lain-lain lagi. Misalnya otonan, diri itu termasuk manusia ayatnya. Nah, jadi intinya di sini dalam pelaksanaan itu ayatnya sudah lagi disampaikan tulus dan ikhlas. Apa yang kita berikan jangan ngomel lagi di belakang, tulus dan ikhlas itu. Kalau ada ngomel-ngomel nggak tulus ikhlas. Mungkin sampai di sini materi kita. Selanjutnya silakan siapa yang, nah ini satu ya. Ini salah satu ayat Bhagavad Gita yang menyatakan ini ya. Pada zaman dahulu kala Prajapati menciptakan manusia dengan niatnya dan bersabda, dengan ini engkau akan mengembang dan akan menjadi pengadaku dari keinginanmu. Artinya ini menunjukkan bahwa niatnya itu sangat penting kita lakukan untuk bentuk terima kasih kita kepada yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Yaitu Sang Yang Widi Wasa. Dengan apa tadi kita melakukan dewa niatnya ya, dengan melakukan dewa niatnya itu sembahyang. Demikianlah yang bisa itu sampaikan. Selanjutnya siapa yang bisa membantu itu memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini atau diskusi kita hari ini? Silakan. Kepada saya, pertama-tama terima kasih dari saya. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi. Yang pertama, niatnya adalah korban suci dan ikhlas. Kedua, unsur dalam pelaksanaan niatnya adalah karya atau perbuatan. Ketiga, dasar pelaksanaan niatnya adalah adanya rena atau hutang. Sekian kesimpulan dari saya menutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.